Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Saya mengajar mata kuliah marketing, digital marketing, brand management, dan startup bisnis. Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada mata kuliah marketing yang saya ambil. Mata kuliah marketing adalah mata kuliah wajib untuk semester mahasiswa semester 3 dengan total bobot 3 SKS. Fokus mata kuliah ini adalah bagaimana memahami aktivitas marketing pada di era dunia digital seperti saat ini, yang tentunya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap consumer behavior dan strategic marketing pada perusahaan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam delivery, saya menggunakan metode pembelajaran flipped classroom dan student centered learning, kemudian dengan metode sinkronus atau asinkronus, sehingga mahasiswa mendapatkan banyak pembelajaran. Kemudian dalam mata kuliah ini, mata kuliah marketing, jadi ada 14 kali tatap muka. 14 kali pertemuan ini yaitu dibagi antara 10 tes. Kita berdiskusi tentang teori, bagaimana praktek dan case tadi yang sedang lagi hit di Indonesia. Kemudian setelah tes, saya menggunakan metode project based learning. Jadi mahasiswa mempunyai teamwork untuk mempresentasikan projectnya masing-masing, yang merupakan salah satu learning outcome mata kuliah, yaitu setiap teamwork wajib memaparkan projectnya masing-masing dengan yaitu adalah marketing plan. Kemudian interaction adalah bagaimana saya berpartisipasi, memicu anak-anak untuk berpartisipasi aktif di dalam diskusi di dalam kelas. Sekaligus di kelas juga kita melakukan konsultasi project setiap akhir perkuliahan, project apa yang akan mereka lakukan pada saat perkuliahan. Kemudian assessment. Dalam mata kuliah ini, assessmentnya adalah dengan proporsi project 30%, UTS 20%, kemudian ujian akhir semester 20%, partisipasi kelas 10%, absensi 10%, dan kehadiran 10%. Sedangkan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah marketing ini adalah yang pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang overview marketing konsep. Di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang tren marketing dan rencana pemasaran. Pertemuan ketiga yaitu tentang segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian di pertemuan keempat ada brand management, dan kemudian pertemuan kelima ada persaingan. Pertemuan keenam strategi produk, pertemuan ketujuh strategi produk jasa, kemudian pertemuan ke-8 yaitu strategi harga. Kemudian pertemuan ke-9 adalah mengelola komunikasi pemasaran secara konvensional, meliputi promosi, personal selling, penjualan dan public relation, dan mass media. Kemudian lanjutan dari komunikasi pemasaran adalah pemasaran digital atau saat ini disebut pemasaran online. Kemudian pertemuan 11 yaitu adalah supply chain atau saluran distribusinya seperti apa. Kemudian yang pertemuan ke-12 adalah perilaku konsumen, dan pertemuan ke-13 adalah customer relationship management dengan mengintegrasikan big data, marketing analytics, dan global marketing. Pada mata kuliah ini kita juga mengintegrasikan antara hasil-hasil riset yang sudah dilakukan oleh para dosen di bidang ahli di bidang marketing untuk disampaikan ke mahasiswa dan diimplementasikan pada saat kita mendiskusikan tentang teori-teori dan materi kekinian atau hal yang sekarang lagi banyak dibicarakan di kalangan marketer di Indonesia. Baiklah, itu adalah gambaran mata kuliah ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan micro teaching mata kuliah marketing. Oke, gimana perasaan hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya seperti biasa. Silakan Mas Iqbal dipimpin doa awal perkuliahan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, kita berdoa mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kurang keras. Sehat? Sehat. Oke, kalau sehat berarti bisa ya mengawali perkuliahan hari ini ya? Bisa. Bisa. Ada yang minggu ini merasa resah Bunda Bilana? Kenapa Nang? Enggak. Masuk ke materi hari ini ya tentang fundamentals of digital marketing. Oke. Fundamentals of digital marketing. Ada yang tahu apa bedanya marketing tradisional marketing dan digital marketing atau pemasaran online? Sorry. Ada yang tahu apa bedanya tradisional marketing dan konvensional marketing? Ayo, siapa yang bisa? Kalian nggak pernah belajar online ya? Hah? Nggak mungkin nggak mengerti. Kalau konvensional marketing bisa dilihat dari situ. Itu apa aja komponen yang ada di situ? Tradisional marketing, digital marketing. Coba dicek. Tradisional marketing apa itu? Terus apa lagi? Radio. Apa lagi? Itu mas-mas yang batas ngapain? Ingat, marketing apa? Deliver value. Marketing is not only sales, but how to deliver value dari suatu produk. Ingat ya. Oke. Kalau digital marketing dari gambar ini tuh bisa terlihat. Kalau digital marketing apa? Pakai apa? Pakai HP. Lalu sosial media. Kemudian Tidak perlu bertemu langsung sama penjualnya. why? Kenapa nggak bisa bertemu langsung dengan menjualnya? Karena lewat HP, lewat sosmed itu udah bisa. Udah bisa. Oke, Tinggal apa lagi? klik aja. Berarti perbedaan mendasar dari tradisional marketing sama digital marketing apa? Selain yang dikatakan al-wajibah tadi. Apa mas? Media. Media. Oke. Kalau konvensional lebih menggunakan paper. Banyak. Hah? Media. Oke guys. Banyak media. Kemudian kalau digital marketing hanya perlu kalian ada di depan smartphone kalian aja kan bisa menggunakan bisa pakai langsung smartphone-nya ya untuk mengklik apa yang kalian bisa. Oke. Jadi di sini siapa ada yang pernah melakukan belanja online? Siapa? Ada sesuatu yang menarik ya dari hasil riset yang pernah saya lakukan tentang ini pemasaran online. Saya mengintegrasikan bagaimana caranya orang itu berbelanja. Oke, sebelum ini saya menjelaskan poin ini, saya ingin kalian menceritakan salah satu yang sekarang lagi diteliti di marketing itu adalah tentang customer experience. Apa itu customer experience? Hah? Apa? Pengalaman belanja pelanggan. Silakan ada yang ingin maju menceritakan sebelum saya bahas masalah teori ini. 5A Customer Pack ini teori dari yang saya ambil dari bukunya Butler tapi yang versi advance. Ada yang mau menceritakan? Siapa? Iqbal. Oke, silakan maju Iqbal. Ceritakan ke teman kalian. Enggak perlu yang teori ya, enggak ya. Ceritakan aja pengalamannya kayak apa. Silakan. Ini nanti, ini teorinya. Sekarang ceritanya dulu. Oke, baik teman-teman, saya sedikit sharing atau bercerita tentang pengalaman saya berbelanja di media sosial atau di marketplace. Yang pertama-tama yang saya amati itu Ibu ya sama teman-teman semuanya, yang saya ketahui itu waktu berjualan itu kan ada host. Nah, Ini sebentar. Iqbal, kamu belanjanya sebutkan aja di marketplace, nggak apa-apa sebut merek. Oh, Kita nggak endorse nggak. Oh. Kita nggak endorse ya. Udah sebut merek. Saya belanja di Shopee, saya belanja di Blibli, boleh silakan. Oke. Oke. Karena saya ambil contohnya di host live, berarti saya ambil contoh di TikTok misalnya Bu. Oh, belanja di TikTok. Oke. Belanja di TikTok. Jadi di TikTok itu kan ada keranjang kuning ya ibaratnya sebutannya. Kemudian ada host yang berjualan, misalnya di sini ada kamera, jadi saya berjualan. Kemudian karena tadi berkaitan dengan
customer experience. Jadi bagaimana host ini membuat menarik bagi audiensnya atau customernya. Dengan cara apa? Dengan public speaking. Kemudian yang saya lihat itu ada wadah atau grup media sosial di grup WhatsApp. Jadi itu buat apa gunanya? Buat mewadahi para customer apabila tidak mendapatkan barang saat live itu. Nah, jadi saat mau live, para konsumen itu dikasih tahu kita akan mengadakan live jam sekian. Oke, ada informasi ada ya. informasi ya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak mendapatkan barang itu bisa tahu informasinya, nanti aku bakalan bisa cek lagi. Nah, kemudian yang bisa membuat audiens itu tertarik ada sistem clue. Nah, contohnya ya baju saya ini, misalnya kita sebut brand Polo, ya, Polo Ralph Lauren. Jadi misalkan host ini sedang berjualan, itu sistem clue dengan harga 10.000 misalnya. Jadi teman-teman semua nanti nge-clue Polo Ralph Lauren 10.000. Jadi para konsumen berebut kayak gitu. Oke, ya. saya pernah kayak gitu, Iya. berebut spray. Serius, berebut spray. Dengerin apa yang terjadi? Saya salah milih warna saya. Kalian warna itu hijau, terus gambarnya kayak oh my gosh, tapi kan bisa pakai sih daripada saya berdua. Nah, itu jadi teman-teman ya, jadi sistem clue, jadi berebut dengan harga yang murah, yang murce ya bahasanya, dengan harga yang murce, kemudian kualitasnya menjamin. Terus ada plusnya, mendapatkan barang branded. Nah itu. Kemudian ada satu lagi Bu. Apa itu? Yaitu sistem hitungan. Nah, Oh, jadi- yang dihitung mundur kayak gitu. Ya, misalkan itu memacu emosi kita ya, berbelanja berarti ya? memacu Iya emosi. kan? Iya nggak? Saya pernah itu termakan itu. Termakan itu karena begini. Karena saya ada penelitian tentang pengaruh kognisi dan emotion ketika orang itu berbelanja. Nanti akan saya bahas lebih lanjut mungkin di pertemuan selanjutnya tentang omnichannel. Omnichannel itu mengintegrasikan berbagai macam channel ya kan. Ketika orang itu membelanja baik offline maupun online. Oke, terus Iqbal. Ya tadi Bu, jadi para konsumen kan jadi dia kompetisi kan, nanti promonya habis, aku nggak dapat. Nah, ya. Oke. Mungkin itu Oh, itu aja ya. Oke, ini Bang, silakan. Ini dari laki-laki ya. Mungkin pengalamannya kan berbeda kalau dari sisi perempuan. Ayo angkat tangan siapa yang mau. Oke, Bu Fida, silakan. Iqbal, setelah tadi kamu melakukan buat tadi beli polo, kamu invite orang lain nggak? Maksudnya teman kalian menginformasikan nggak? Ayo, ini siapa namanya? Dana, ayo kita buat polo nanti jam sekian gitu. Ada nggak? Mungkin yang suka juga dengan selera kamu. Mungkin nggak kalian advocate orang lain untuk memberi informasi untuk beli. Oke. Sekarang ayo dari sisi perempuan nih. Gini, kenalkan saya Fida Oke, teman-teman. Bu Fida. Ya. Pengalaman saya berbelanja online dari sudut pandang wanita, kebanyakan kan pasti belanjanya itu skincare, baju-baju, Ya, skincare. barang Outfit ya? ya, barang-barang lucu. Nah, untuk pengalaman saya kebetulan kan saya anak kos ya. Oke. Jadi ada budget per bulannya itu berapa dari orang tua. Nah, kebetulan pas beberapa bulan lalu itu ada insiden gitu di Cirebon saya. Jadi uang bulanan dari orang tua saya yang harusnya masih bisa untuk 2 minggu itu nyisa 1 minggu. Oke. Terus apa yang kamu lakukan dengan sisa 1 minggu? Drama apa itu ke orang tua? Nggak berani drama. Terus posisi skincare kan habis. Ya, terus? Jadinya itu saya kan jarang belanja online. Cuman karena kepepet itu tadi, jadinya harus memaksa saya buat riset Bu. Dari aplikasi-aplikasi ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok Shop, sama yang lainnya, buat membandingkan belanja online mana yang biasanya kan kalau skincare itu rawan sama barang palsu. Nah, sama kadang harganya juga murah tapi palsu. Ada yang mahal juga palsu. Nah, kita gimana tuh? Mahal palsu tuh gimana? Bagaimana cara mendeteksi itu? Tantangan kan Bu. Iya. Jadi akhirnya saya melakukan cek Bu dari TikTok, dari Shopee, dari Lazada, dari Tokopedia.
semakin reviewnya bagus, bintang 5, bintang 4, oke berarti toko ini trusted gitu ya. Ya. Oke. Dan pas itu saya akhirnya jatuh pilihan kepada TikTok Shop. TikTok Shop sama berarti ya, sama yang kita tadi. Ya. Berarti TikTok Shop. Karena di TikTok itu ada kayak misalnya produk ini menyewa influencer buat live, ya seperti Mas Iqbal tadi, dia mempromosikan, ayo beli ini gitu. Sudah ada keranjang kuningnya. Oke. Jadi itu kayak meminimalisir, oh ini berarti trusted karena influencer yang lumayan terkenal mempromosikan linknya. Oke. Jadi saya memakai link yang digunakan oleh influencer Influencer tersebut. dari Jadi yang jualan bukan influencer, cuman influencernya ini mempromosikan, menjualkan produknya. Oh, oke. Thank you, Mufida. Ya. Sudah ya, cukup ya. Oke, itu ya pengalaman teman-teman tentang bagaimana pengalamannya ya, customer experience-nya tentang belanja pelanggan. Sebenarnya kalau di konsep pemasaran online itu kalau kita sebut saat ini di dalam marketing itu adalah bahwa yang pertama itu biasanya customer tuh aware dulu, tahu misalnya, oke, aware, tahu, oh saya tahu TikTok Shop, tahu Shopee, tahu apa ya kan. Kemudian dia akan di fase like, oh saya suka sama influencernya, kayak tadi Mufida. Akhirnya dia ngeklik di situ, dia akan like. Oke, setelah itu dia, oke, I'm convinced, saya merasa nyaman, tenang, atau saya merasa saya membutuhkan barang ini. Akhirnya dia akan, Mufida akan membeli skincare tadi. Ya. Kemudian pasti di tahap ini, di aks ini, ya kan, di tahapan aks ini, dia akan bertanya ke macam-macam kan tadi, lihat gimana cara melihat toko yang trusted. Dia akan lihat dari reviewnya tadi, ya, review, kemudian melihat siapa influencernya, kemudian ratingnya berapa, itu di fase aks kalau kita di belanja online, oke, aks. Kemudian setelah ini dia akan melakukan act itu action, oke, saya akan beli, saya akan check out, saya akan transfer barang ini dan melakukan transaksi. Setelah itu tidak hanya sampai di situ, tetapi yang hal yang paling berbahaya di dalam pemasaran online adalah tentang advocate. Advocate itu adalah bagaimana caranya menginfluence orang lain untuk bersama-sama membeli barang ini. Misalnya contoh tadi Iqbal, oke, mengajak Danang untuk ikut war polo yang dihitung mundur, ya, beli 10.000 dengan branded kayak gitu. Oke, setelah itu kan ada Mufida yang merekomendasikan skill kayak gitu, ternyata cocok untuk orang lain. Ini yang paling berbahaya. Jadi kalau di fase di sini, kalau pemasaran online ada namanya electronic word of mouth atau EWOM. Ya, EWOM-nya gimana? Tadi udah dijelaskan pengalamannya Mbak Mufida tadi. Dilihat dari komen-komen yang ada di TikTok Shop tadi, itu adalah berbahayanya adalah tentang EWOM, electronic word of mouth. Bahayanya dari sini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau tanya tentang ini? Bahayanya ini adalah contoh-contoh ya digital marketing channels. Ada influencer marketing. Nah, tadi kan kalian sudah bercerita tanpa belum tahu teorinya ya. Ternyata tadi Mufida mendapatkan link skincare itu dari influencer. Kemudian ada viral marketing. Viral marketing itu tidak hanya selalu positif, tidak hanya selalu positif, juga bisa loh negatif impact. Akhirnya kita tertarik untuk membeli juga boleh. Ada online public relation. Itu juga bisa disebutkan bahwa ya hampir sedikit mirip lah sama orang yang didaulat oleh suatu produk untuk menjadi suatu citra dari suatu produk tersebut. Ada email marketing. Kalau email marketing ini tetap sih online, tapi dia sekarang ini mati jarang digunakan. Biasanya kalau kita itu email ini kalau kita udah engage dengan suatu barang, misalkan kita NAP Club, ya kan, atau KS Hardware atau apa, biasanya masih diterima di email. Kemudian social media marketing. Tahu ya, TikTok tadi salah satu bentuk social media. Kemudian ada affiliate marketing. Nah, ini nih yang lagi in sekarang, affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu kita menjadi affiliate produk tertentu, mempromosikan, tapi kita meng-attach itu di salah satu marketplace. Ada di sini affiliate-nya Shopee ada. Nah, ini nih dua. Ya, affiliate marketing. Ada pay per click. Pay per click ini kalau kita buka website, biasanya kan tiba-tiba muncul korset langsing, ya kan? Ya, sepatu murah, ya kan? Ada sesuatu barang yang kadang-kadang nggak terpikirkan sama sekali untuk kita membeli. Ya, oke.
Kemudian CEO itu search engine marketing. Kalau ini sudah ranahnya sudah mulai teknologi ya. Mungkin di CEO ini bisa kita bahas nanti di big data analytics. Oke, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sedikit tentang bagaimana meriset tentang customer experience ini, yaitu tentang new journey through yang customer experience in omnichannel context, the rule of personalization. Jadi riset ini juga saya cetuskan ketika saya mulai gelisah ya. Orang meriset itu kan karena gelisah, ingin mengetahui apa sih yang terjadi. Ini adalah kayak Gen Z ya. Jadi di sini saya ini frameworknya, jangan lupa. Jadi ini seperti yang dijelaskan sama Mas Iqbal tadi. Ada emosi ketika kita beli barang. Ada emosi ketika kita beli barang. Ya. Jadi ada emosi kognitif personalisasi ini lebih dilayani ketika langsung personal. Seperti kalau kita di Shopee itu kan ada muncul apa yang Anda butuhkan, kan langsung muncul tuh. Itu namanya chatbot message. Kalau kita hubungkan dengan big data, nanti kita bahas di Instagram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada nggak? Tentang ini hasil riset saya tentang bagaimana emosi itu mempengaruhi. Hasilnya ini adalah hasil riset ini sepertinya menunjukkan ini personalisasi berpengaruh ke emotion juga berpengaruh ketika kita melakukan repeat purchase. Jadi ketika emosi itu maksudnya gini, ini kebanyakan perempuan juga seperti ini. Emosi, jadi emosi membeli. Sebenarnya tidak hanya perempuan sih, laki-laki mungkin lebih ke kognisinya yang main ya, kognitifnya ya. Dan ini bukan kebetulan sih, ini hasil data menyebutkan bahwa emosi ini juga berpengaruh ke repeat purchase itu adalah keinginan membeli kembali. Oke, itu ya untuk hari ini yang saya jelaskan. Nanti kita akan diskusi lagi. Kalian juga boleh nggak proyeknya tentang ini? Proyeknya tentang bagaimana kalau untuk online boleh. Nanti akan saya share minggu depan ketika kita sudah mintas, nanti kita akan presentasi proyek masing-masing timnya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada nggak? Sudah cukup? Oke, sampai sini sudah ya, cukup untuk hari ini ya. Silakan berdoa akhir perkuliahan sebelum perkuliahan ditutup hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri kuliah pada hari ini, kita berdoa akhir perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.